Seperti yang tadi sudah kita sampaikan bahwa selain menjaga kondisi tubuh kita, terutama juga menjaga imunitas ya, agar tidak menurun, ternyata juga perlu dilakukan adalah menjaga mungkin batin, jiwa, dan diri kita, jiwa kita ini agar akhirnya bisa tidak terpengaruh terkait dengan informasi yang ada, yang bisa dikatakan hoax begitu terkait dengan corona. Bagaimana sih dok cara yang bisa dilakukan agar harmonis tubuh kita ini selain mungkin jasmaninya juga baik, tapi juga secara jiwa dan mental kita juga sehat begitu dok? Ya, ada 3 hal bagaimana cara kita agar terhindar dari gangguan mental ya atau stres ya. Yang pertama adalah tentunya kita olahraga ya. Olahraga itu penting ya. Ternyata olahraga itu dapat meningkatkan menurunkan stres kita, tingkat stres kita. Kecil saja banyak ya. Ya, mau senam atau di rumah pun boleh ya, yang ringan-ringan saja ya. Yang penting bergerak tubuh. Yang penting bergerak tubuh kita ya. Yang kedua, nah ini kita harus saring-saring tentang informasi yang ada di masyarakat yang beredar. Jadi jangan sampai kita termakan oleh hoax. Gitu ya. Jadi kita kalau misalnya mendapatkan informasi dari WhatsApp atau berita, kita pastikan ini beritanya dari sumber yang terpercaya atau tidak ya. Karena kan kalau misalnya kita dapat informasi yang salah atau mungkin ada pasien positif di daerah dekat kita atau tengah kita, langsung kita panik, kita panik ya, langsung kita panic buying seperti itu ya, atau kita malah jadi stres, malah jadi batuk pilek mendadak, bisa seperti itu juga ya. Yang ketiga adalah tentunya beribadah ya, beribadah kita sedang agamanya masing-masing, itu juga dapat menurunkan tingkat stres kita agar kita lebih tenang juga. Dokter, ada beberapa informasi di masyarakat ketika ada satu warganya atau satu keluarga yang terkena corona, maka daerah lainnya disebut zona merah. Nah ini tuh seringkali akhirnya menimbulkan ketakutan bagi masyarakat begitu. Apakah memang perlu dinamakan zona merah untuk daerah yang mungkin ada warganya terkena corona begitu? Ya. Untuk menentukan zona merah itu tentunya perlu ada perhitungan sendiri ya dari pemerintah. Dan kalaupun misalnya ada zona merah di daerah kita tetap jangan panik, jangan takut, tetap tenang, tapi kita waspada ya. Tetap kita harus lakukan social distancing dan meningkatkan daya imun tubuh kita. Jadi kitanya harus sehat gitu ya. Dan lakukan pencegahan-pencegahan yang tadi seperti gunakan masker kalau misalnya di kerumunan atau dekat dengan orang yang batuk pilek, kemudian juga cuci tangan pakai sabun dan etika batuk bersihnya juga kita lakukan. Oke, baik. Dokter tadi sudah mempraktekkan kepada kita bagaimana cara menggunakan masker. Semoga tidak ada yang salah lagi. Nah, mengenai cuci tangan nih dok, seringkali kan kita kalau cuci tangan yang penting pakai sabun, buru-buru aja begitu ya. Yang penting sudah cuci tangan pakai sabun. Nah, sebetulnya aturannya bagaimana sih dok untuk mencuci tangan dengan sabun yang baik dan benar? Ya, ada 6 langkah bagaimana cara cuci tangan pakai sabun yang benar ya. Tapi syaratnya harus ada 2 dulu, harus dengan sabun dan air mengalir. Sabun dan air mengalir ya. Jadi bukan menggunakan tadi dokter katakan kobokan gitu, tidak boleh ya. Tapi dengan air yang mengalir yang bersih ya. Jadi ada 6 langkah. Pertama, setelah kita basahi air tangan kita dengan air itu untuk membuang kotoran-kotoran dulu yang tampak ya. Kemudian kita kasih sabun, berikan sabun. Kemudian langkah pertama, ada 6 langkah ya. Langkah pertama adalah gosok kedua telapak tangan. Ya. Kemudian ini bisa 3-5 detik ya, atau 5 hitungan, 1, 2, 3. Kemudian gosok sela-sela jari yang punggung tangan dan sela-sela jari. Oh gini ya, jadi begini ya, bisa dilihat mungkin? Ya, kiri dan kanan bergantian. Ini yang kedua. Yang ketiga, gosok telapak tangan dan sela-sela jarinya. Gini ya, begini ya. Ini yang ketiga ya. Yang keempat, kuncikan seperti ini. Kuncikan seperti ini. Yang kelima, jempol. Nah, kalian kita kan suka megang HP ya. Kalau ketik kan pakai jempol. Nah, kita mungkin lupa nih ya membersihkan jempol. Nah, sekarang yang kelima adalah seperti ini. Ya. Putar ibu jari kita, yang tangan yang ininya musap yang yang bagian sini ya, punggung tangan antara ya. ke jempol dengan telunjuknya ya, kanan dan kiri diputar. Yang terakhir adalah ujung jarinya kita putar juga, kiri dan kanan. Jadi semua keseluruhan tangan kita ya? Ya, semua tangan. Jadi tidak hanya telapak tangan saja. Soalnya kan bagian tangan itu banyak, ada jempol, ada ujung jari. Mungkin kita megang itu kan pasti kan kena dengan ujung jari. Betul. Ya, sudah ujung jari yang terakhir baru kita bilas sampai bersih. Dan minimal 20 detik. 20 detik minimal cuci tangan itu 20 detik sampai 60 detik.
Oke, baik. Jadi cuci tangan yang sudah diajarkan oleh Dokter Irfan adalah agar seluruh bagian di tangan kita ini bersih begitu ya. Nah Dok, kalau kita bicara mengenai disinfektan, nah ini juga kan seringkali akhirnya masyarakat saat ini berbondong-bondong membuat disinfektan sendiri atau membeli disinfektan dan menyemprotkannya ke area-area di dekat rumah begitu. Nah sebetulnya sepenting apa disinfektan ini dan di mana saja sebetulnya perlu kita semprotkan disinfektan? Ya, untuk disinfektan ini perlu karena kan sekarang kita wabah, karena kan banyak virus yang menempel di semua permukaan di lingkungan kita. Betul. Ya, dan ini boleh dilakukan apalagi di tempat-tempat umum. Ya, tapi kalau bisa hindari dari anak kecil atau kerumunan, takutnya kan mengganggu pernafasan kita juga. Oke, gitu. baik. Jadi tidak boleh sampai akhirnya terkena ke anak-anak atau tadi ya perlu diawasi juga penyemprotannya di area-area yang mungkin sering kita sentuh, kita pegang begitu ya. Ada juga masyarakat yang ketika keluar dan pergi dari rumah, ketika masuk lagi ke dalam rumah disemprot dulu disinfektan untuk di tas atau mungkin bagian yang tersentuh, itu penting tidak, Dok? Nah, biasakan sih kalau misalnya kita habis dari luar rumah ya, setelah kita masuk ke rumah, kalau bisa kita cuci tangan pakai sabun, kalau bisa kita mandi sekalian aja. Oh, jadi begitu keluar rumah semua aktivitas di luar, masuk rumah itu harus mandi begitu atau ganti baju juga cukup. Ganti baju. Oke, cuci tangan, cuci kaki itu penting lah penting, ya. Soalnya kan kita banyak ini kan membawa kuman juga atau virus juga nanti dari luar. Jangan sampai kita kalau punya anak kecil takutnya terkena anak kecil juga. Oke, baik. Nah Dok, tadi mengenai disinfektan artinya sangat penting dan mungkin bisa disemprotkan di area-area yang seperti mungkin gagang pintu begitu ya, ini juga perlu dilakukan. Nah mengenai handphone, tadi saya menarik nih dokter sampaikan, handphone ini kan adalah barang elektronik yang paling kita sering pegang, entah itu tangan kita bersih atau tidak. Nah untuk membersihkan barang-barang elektronik yang paling dekat dengan kita, itu caranya seperti apa, Dok? Ya, kalau untuk barang elektronik itu kan sebenarnya mirip dengan disinfektan juga ya. Tapi kalau dengan untuk handphone atau telepon genggam yang sering kita pegang, itu cukup dengan alkohol. Alkohol sudah cukup ya? Tapi alkoholnya konsentrasinya harus yang tepat, karena konsentrasi yang tepat adalah yang 60 sampai 90%. Itu bisa membunuh virusnya. Oke, baik. Jadi untuk handphone, remote TV begitu ya. Pokoknya beberapa mungkin alat elektronik yang kita pakai dan sering kita pegang dengan tangan harus kita bersihkan dengan alkohol. Dokter Irfan, terima kasih banyak pada hari ini sudah membahas sangat lengkap mengenai corona. Kita harapkan masyarakat seperti yang Dokter Irfan sampaikan tadi, tidak perlu panik, tidak perlu paranoid, tapi harus terus waspada. Ingat, social distancing atau physical distancing ini adalah menjaga jarak Anda dari orang-orang terdekat 1 sampai dengan 2 meter begitu ya. Dan yang paling penting adalah menggunakan masker ketika berpergian dan juga sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Dan kita harapkan tentunya di wilayah Jawa Barat juga para petugas medis terutama ini ya tetap menjaga kondisi tubuhnya ya, karena ini adalah garda terdepan untuk menyelamatkan masyarakat tentunya yang terbebas dari corona. Terima kasih banyak Dr. Irfan Herdiansyah. Beliau adalah dokter umum UPT Puskesmas Cibaduyut Wetan. Saya Mas Putri bersama dengan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.